Shalom, shalom. Apa kabar? Wow, saya senang Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kasih tahu kiri kanan, hari ini kau dahsyat dan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang terus berkarya buat kehidupan kita. Dan di tengah-tengah kita ada saudari Alia ya. Boleh silakan bangkit berdiri saudari Alia, kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan yang ada di sisi kiri, di sisi kanan, kasih salaman dong. Ayo. Ya, selamat datang. Saya senang ya kita bisa nanti saudara Alia bisa bergabung ya dengan minggu-minggu yang akan datang menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa dan saya percaya pasti dia akan terus berkarya dalam kehidupan setiap pribadi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu depan ya kita ada ibadah gabungan dengan anak-anak muda dan ada tamu yang akan memberkati kita. Dia memang bergeraknya di dunia sekuler ya, tapi dia profilnya mulai dari office boy ya, kerjanya dulu office boy. Tapi karena dia cinta Tuhan, takut Tuhan, dan dia sudah menjadi kepala-kepala bagian di BCA banyak. Dan terakhir saya dengar katanya dia jadi direktur, salah satu direktur di BCA. Kita mau menikmati dan mau impartasi dari dia. Bagaimana seorang anak Tuhan juga, dan saya yakin dan percaya kita juga bisa seperti itu. Karena kita sama-sama punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dan kita mau sama-sama datang ya. Jadi Bapak Ibu bisa ajak teman-teman, saudara, ayo kita menikmati. Minggu depan kita ada hamba Tuhan ya yang akan memberkati kita. Kalau nggak salah namanya Pak Suman ya. Pak Suman ya. Nanti Bapak Ibu kita sama-sama minggu depan. Dan ini adalah ibadah gabungan dengan anak muda. Jangan ketinggalan ya. Minggu depan catat. Jangan absen ya supaya tanggal 31 kita menikmati bersamaan dengan hamba Tuhan yang pastinya akan memberkati kita di dalam ibadah-ibadah besok minggu depan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan ya beberapa minggu yang lalu tentang kita harus memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita harus perintahkan supaya apa? Karena di dalam jiwa itu ada pikiran kita, ada perasaan kita, ada kehendak kita. Dan harusnya sekali lagi Daud mengajarkan kepada kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita terus memerintahkan kepada jiwa kita untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Ini penting Bapak Ibu, kita harus praktekkan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Ternyata banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita mengingat akan kebaikan Dia yang luar biasa. Dia mengampuni segala dosa kita, menyembuhkan kita. Wow, luar biasa, kita diangkat, kita dimahkotai. Wow, oleh Tuhan kita yang luar biasa. Dan kita harus ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kasih tahu kiri kanan, memuji dong. Menyembah dong. Iya harus kita lakukan oleh setiap pribadi kita. Supaya kita dikuasai oleh Roh Kudus yang luar biasa. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus adalah kehidupan kita? Ya. Kalau kita percaya harus kita manifestasikan kuasa itu dalam hidup kita. Ya jangan kita biarkan. Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekristenan itu adalah hubungan. Jadi Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Berkomunikasi dengan Dia. Dan saya percaya waktu kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan, terhubung terus dengan Tuhan, maka saya percaya ada kuasa Tuhan yang terus mengalir melimpah dalam kehidupan setiap pribadi kita. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang yaitu ada kuasa Tuhan di dalam berdoa. Tuhan harusnya ya kita sebagai anak-anak Tuhan punya hak istimewa dari Tuhan. Privilege yang luar biasa dari Tuhan. Kita harus manfaatkan hak istimewa ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus terus ya
membangun doa kita, pujian penyembahan kita dalam kehidupan kita. Pak, saya nggak bisa memuji Tuhan, suara saya. Memuji Tuhan itu kita udah belajar dengan doa Bapa kami, pengagungan kepada Tuhan. Katakan Tuhan baik, Tuhan luar biasa buat hidup saya, Tuhan mulia. Itu memuji Tuhan. Ya, kita harus ingat itu semuanya. Jadi jangan sampai kita konotasi memuji Tuhan nyanyi, bukan. Itu salah satu. Dan bisa dengan kita mengangkat tangan kita. Thank you Lord Jesus. Kau dahsyat. Kau menuntun langkah hidup saya. Itu memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus biasakan. Setiap hari kita harus memuji nama Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 23 sampai ayat 26. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Wow, ketat ini. Ternyata siapa yang dipenjarakan ya? Tadi kita lihat. Ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah. Dan membelenggu kaki mereka. Jadi dibelenggu kaki mereka atau dipasung ya, yang kuat gitu kan. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, ternyata Paulus dan Silas yang dimasukkan ke dalam penjara, dan penjara itu dijaga ketat dan dia kakinya dipasung ya. Dan Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang dahsyat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu, kisah ini latar belakang ya, di mana Paulus dan Silas memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Terus dia berjumpa dengan seorang perempuan. Perempuan ini punya rotenun, rosihir lah ya, rosihir. Dan perempuan ini ikutin Paulus dan Silas kemana dia ada, diikutin. Dan ternyata perempuan ini bilang, dia ini hamba Tuhan yang luar biasa. Dia anak Allah yang dia melayani anak Allah yang maha tinggi. Wah, dengarkanlah, karena si perempuan ini terus ya berbicara bahwa dia akan memberitakan kabar keselamatan. Tapi ternyata Paulus dan Silas tahu, karena dia rotenun, dia mengganggu. Kemana Paulus dan Silas itu ikut, dia mengganggu dengan kata-kata tersebut. Akhirnya Paulus dan Silas perintahkan perempuan ini rotenun keluar, diusir. Ternyata roh yang ada dalam perempuan ini keluar. Nah, singkat cerita, ternyata perempuan ini punya bos, punya majikan. Wah, saya bisa kehilangan cuan kalau begini aja. Kenapa? Karena perempuan yang punya rotenung ini, yang anak buahnya ini sudah diusir rohnya. Wah, saya nggak bisa dapat sesuatu. Ternyata bosnya ini menghasut orang-orang yang ada di situ. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap, dibawa kepada pembesar-pembesar pada saat itu. Dan akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Itu kisah sebelum Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara. Jadi gara-gara bos dari perempuan tersebut yang menuduh, yang memfitnah, wah ini bahaya nih, kalau begini keuangannya bisa gak menghasilkan. Akhirnya seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ada kuasa di dalam kita berdoa dan memuji Tuhan. Tapi untuk kita mengalami kuasa di dalam kita berdoa memuji Tuhan, kita harus tahu sebenarnya apa sih langkah-langkah kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita pahami sama-sama sebelum kita mengalami mujizat Tuhan, sebelum kita mengalami sesuatu yang besar yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ternyata Bapak Ibu, Paulus dan Silas itu memuji dan menyembah Tuhan itu menjadi gaya hidup dia. Menjadi gaya hidup dia. Saya yakin dan percaya
Paulus dan Silas waktu dimasukkan ke dalam penjara, tidak ada satu-satu kata pun dia menggerutu atau dia menyalahkan orang lain. Tidak ada satu kata pun dia menuduh, ya. Dia mempersoalkan, ini gara-gara pemimpin saya nih, saya masuk ke sini. Saya harus memberitakan Injil kebenaran. Ini gara-gara siapa? Ini gara-gara ini, bos ini, bos. Enggak, dia tidak pernah menuduh. Nah, kalau dia tidak pernah menuduh, artinya Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas itu, dan itu telah menjadi gaya hidup dia. Dan Bapak Ibu harus sadari, kita akan bacakan Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan. Ternyata dia bukannya ngomel, dia bukannya menuduh kepada orang lain, dia bahkan tidak menuduh kepada Allahnya, tetapi apa yang dia lakukan adalah berdoa dan memuji. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang luar biasa. Dalam perjalanan hidup kita, sekali lagi, kita nggak tahu ke depan. Pasti akan banyak tantangan, permasalahan hidup kita. Mungkin ya, datangnya bertubi-tubi dalam hidup kita, tantangan dan masalah. Dan sekali lagi, masalah tantangan yang datang kepada kita tidak minta izin dulu. Tiba-tiba pasti dia akan datang, masalah-masalah tersebut yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Pasti itu datang. Tapi bagaimana respon kita? Saya percaya kalau memuji dan berdoa menjadi gaya hidup kita, kita tidak pernah mengeluarkan kata-kata menuduh orang lain. Kita tidak akan pernah menuduh siapapun juga. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu saudara, entah itu anak-anak, entah itu orang lain. Tidak akan pernah menuduh. Karena memiliki respon yang benar. Ini penting loh Bapak Ibu. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan masalah, Paulus dan Silas tidak menuduh siapapun juga. Tetapi yang dia lakukan adalah di mana dia berdoa. Saya berharap Bapak Ibu jemaat yang luar biasa, kita praktekkan. Memuji, memerintahkan jiwa kita, menyembah Tuhan, berdoa, terhubung terus setiap hari dengan Tuhan. Kenapa percaya? Karena ke depan hidup kita semakin hari semakin sulit dan bertambah sulit. Karena firman Tuhan sudah ada. Sudah difirmankan hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari yang sukar. Sukar. Kita nggak tahu sukarnya seberapa, tapi percayalah kalau berdoa dan memuji menjadi gaya hidup kita semua. Wow, saya yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang terus berkarya buat hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tidak pernah gampang menyerah, tidak gampang pernah mau berkata, oh saya udahlah, saya mendingan mundur, mendingan saya keluar saja. Enggak. Tapi kita adalah orang-orang yang terus mengalami berkat Tuhan dan kemenangan yang dahsyat daripada Tuhan. Kalau kita menyadari, Bapak Ibu latihlah setiap saat dalam hidup kita. Pagi bangun tidur, berdoa, menyembah, memuji Dia. Mengagungkan nama Dia, 5 menit cukup sudah. Tar siang, istirahat makan, memuji menyembah lagi. Sore memuji menyembah lagi. Bapak Ibu manfaatnya luar biasa buat hidup kita. Kenapa? Karena kita manusia terbatas, manusia lemah. Kita nggak bisa apa-apanya dan kita nggak tahu akan hari akan datang. Tapi percayalah dengan Tuhan, dengan kita terhubung dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh melekat kepada Dia, maka ada kekuatan yang baru yang Tuhan terus berikan buat hidup kita. Sehingga kita dapat melewati setiap masalah persoalan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan percayalah Tuhan kita, Roh Kudus yang dalam kita tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan kita hidup seorang diri. Penyertaannya sempurna buat hidup kita. Dan kalau kita menyadari ada penyertaan Tuhan, harusnya kita setiap hari bangun hubungan, memuji, menyembah Dia.
Paulus dalam keadaan terjepit, Silas dalam keadaannya ada masalah, dia masukkan ke dalam penjara, dipasung. Kalau dimasukkan penjara tidak dipasung bisa bebas jalan, ini dipasung nggak bisa jalan, nggak bisa menikmati. Tetapi yang dia lakukan adalah berdoa, memuji Tuhan. Sekali lagi ini harus menjadi gaya hidup kita, orang yang percaya. Kasih tahu kiri kanan, ini harus jadi gaya hidupmu. Memuji dan menyembah Tuhan, berdoa. Harus. Karena Tuhan mau kita terus terhubung dengan Dia. Tuhan mau supaya kita terkoneksi dengan Dia. Ternyata di dalam berdoa dan memuji Tuhan itu adalah merupakan senjata rohani kita yang harus kita miliki. Senjata rohani. Wah, sebenarnya kita memuji Dia, kita bingung. Aduh, gimana Tuhan? Tapi percaya, luar biasa ya Tuhan kita. Kita akan pasti mengalami kemenangan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan memuji menyembah Tuhan, ya, memberikan kekuatan buat iman kita sebenarnya. Karena ini senjata kita supaya iman kita maju, supaya iman kita kuat. Supaya iman kita tidak mengalami kemunduran. Bapak Ibu pernah mendengar khotbah yang kemarin. Ternyata waktu kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Kan waktu di ayat Yesaya itu dia bilang, mana Tuhan? Apakah Tuhan gak peduli? Apakah Tuhan meninggalkan saya? Wah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita berdoa dan memuji. Dan kita harus menyadari ini senjata yang Tuhan berikan buat hidup kita. Supaya iman kita kuat. Supaya iman kita tidak goyah. Kita yakin dan percaya. Dalam masalah keadaan apapun juga percaya ada mujizat yang terjadi buat hidup kita. Ya, kita akan mengalami bersama-sama dengan Dia. Ada jalan-jalan yang terbaik yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ada jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Sekali lagi kita berharga di mata Tuhan. Kita telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan kita harus menikmati dan mengalami apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Kita harus mengalaminya bersama-sama. Tapi kita harus menyadari kita perlu membangun komunikasi dengan Dia. Kita perlu membangun doa kita. Kita perlu membangun memuji menyembah Dia. Karena pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan. Iman kita semakin hari semakin teguh. Iman kita semakin hari semakin kuat di hadapan Dia. Sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Senjata yang luar biasa karena melalui doa kita, melalui pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, itu bisa mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Ya, pikiran-pikiran yang negatif bisa dikalahkan. Bahkan apalagi si iblis bisa dikalahkan. Karena dia sudah dikalahkan oleh Yesus dengan kebangkitannya. Dan kita harus tahu dan kita harus sekali lagi menyadari ini semuanya. Supaya apa? Supaya kita jadi anak-anak Tuhan sekali lagi. Kita mengalami dan menikmati apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Bahwa waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, iblis segala musuh kita telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena Dia dahsyat dan luar biasa. Ternyata di dalam kita berdoa dan memuji Tuhan, itu pasti membawa kuasa Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya membawa kuasa, kita dapat menikmati dan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap pribadi kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang luar biasa, mari yuk kita sama-sama antusias untuk kita berdoa. Kita sama-sama antusias untuk memuji menyembah Tuhan. Jangan lupakan. Karena kekuatan kita datang dari Dia. Dialah yang selalu menolong kita. Dan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Kita sekali lagi terbatas. Kita manusia enggak tahu. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang memberikan yang terbaik buat setiap anak-anaknya.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita terjatuh, tergeletak. Tapi dia akan terus menopang hidup kita. Mengangkat hidup kita. Supaya kita terus maju di dalam Tuhan. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kita berdoa dan memuji Tuhan, pasti sekali lagi terjadi mujizat. Pasti kita akan baca. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 26. Akan tetapi waktu Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian, semua yang ada di dalam penjara mendengar. Akan tetapi, langsung terjadilah gempa bumi yang hebat. Lihat, nggak sadar. Paulus Silas juga nggak tahu akan terjadi apa. Ternyata terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, belenggu dipasung bisa terbuka. Gak ada kunci, gak ada orang yang membuka, tapi bisa terbuka. Terjadi gempa bumi. Saya yakin dan percaya waktu kita berdoa memuji Tuhan sungguh-sungguh. Dan itu menjadi gaya hidup kita. Dan kita menyadari itulah senjata yang Tuhan berikan buat hidup kita supaya iman kita kuat. Dan waktu iman kita kuat, kita akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Kita akan melihat pertolongannya. Kita akan melihat kuasanya yang luar biasa. Kita akan melihat mungkin tidak terpikirkan jalan-jalan Tuhan, cara-cara Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk menolong kita. Mungkin gak masuk pikiran kita. Dan saya yakin percaya Paulus dan Silas juga waktu berdoa gak memikirkan ada terjadi gempa bumi. Dan belum juga terpikirkan bahwa belenggunya, pasungannya bisa terbuka. Semua pintu-pintu penjara terbuka. Enggak tahu. Tapi yang dia lakukan adalah berdoa. Yang dia lakukan adalah memuji. Dia lakukan berdoa. Dia lakukan memuji. Dia lakukan berdoa. Dia lakukan memuji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lakukan bagian kita. Biar Tuhan lakukan bagiannya. Biar Tuhan lakukan caranya yang ajaib, yang luar biasa untuk menolong hidup kita. Kita sebagai anak-anaknya yang kita lakukan adalah berdoa, memuji Allah, memuji, berdoa, menyembah Dia. Itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa intervensi Tuhan, belenggu ini copot dong. Tuhan tolong dong semua yang memenjarakan saya. Tuhan bunuh mereka, nggak bisa. Gak bisa kita mengintervensi Tuhan. Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita. Tuhan punya jalan tersendiri untuk memberikan yang terbaik buat hidup kita. Yang penting sekali lagi apa yang harus kita lakukan? Yaitu berdoa dan memuji Tuhan. Berdoa dan memuji Tuhan. Berdoa dan memuji Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, berdoa dong kamu. Memuji Tuhan dong. Ya, harus itu menjadi gaya hidup kita. Itu akan memberikan kekuatan iman yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita dengar ya keadaan ekonomi kita nggak menentu. Karena kemarin ya, minggu yang lalu mungkin minggu-minggu ini ya 17.000 lebih. Hampir 18.000 dolar. Melampaui rate dari tahun 98 ya. Melampaui itu. Kita nggak tahu sebenarnya keadaan ke depan. Kita nggak menentu keadaannya. Keadaan ekonomi, kita yang dagang, kita yang bekerja, ya. Mungkin kita yang bekerja kita dapat terima gaji, tapi kita nggak tahu sebab perusahaan kita, wah, bagaimana bos kita. Sama mereka juga sedang berjuang. Tapi percayalah, kita anak-anak Tuhan. Punya privilege yang luar biasa dari Tuhan. Punya hak istimewa dari Tuhan. Tapi gunakanlah hak itu untuk kita berdoa. Untuk kita memuji Tuhan. Untuk kita menyembah Tuhan. Setiap hari. Dan itu jadi gaya hidup kita. Bapak Ibu jadi gaya hidup kita.
Kalau seandainya satu hari kita nggak berdoa dan memuji Tuhan, kelihatannya hampar. Dalam kehidupan sepanjang hari kita, kayak biasa. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya nggak tahu sepanjang hari ini. Tapi saya serahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang memberikan yang terbaik buat hidup saya. Tuntun langkah hidup saya Tuhan. Dalam sepanjang hari ini, saya yakin dan percaya. Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Dia pasti menepati janjinya. Dia terus menyertai kita, menuntun langkah hidup kita. Waktu kita sedang ketemu customer untuk negosiasi, Tuhan tuntun hidup kita. Tuhan tuntun langkah hidup kita. Tuhan tuntun perkataan kita juga. Kita akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan yang luar biasa. Kalau kita menyadari bahwa kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang harusnya Bapak, Ibu, dan saya akan terus mengalaminya. Akan alaminya. Saya akan bacakan ayat Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31-nya. Sampai ayat yang ke-34. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka dan ia sangat bergembira bahwa ia dan sisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Selain waktu kita mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kita lihat ayat ini ya, kita lihat ceritanya waktu terbuka pintu-pintu penjara, belenggu terbuka, kepala penjara mau bunuh diri. Saya bunuh diri aja, saya takut diomeli mungkin, takut dihukum. Tapi Paulus bilang jangan bunuh diri. Ternyata akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya mengalami keselamatan. Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Waktu kita mengalami mujizat Tuhan, kalau waktu kita mengalami pertolongan Tuhan, saya yakin dan percaya pasti mujizatnya akan membawa kesaksian bagi orang lain. Ya, waktu Paulus dan Silas mengalami mujizat Tuhan, dia bisa keluar tanpa ada yang buka. Dan waktu kepala penjara mau bunuh diri, ternyata mujizat Tuhan yang luar biasa itu, kuasa Tuhan yang Paulus Silas alami menjadi berkat buat satu rumah, buat seisi rumah, dan mereka percaya. Bapak Ibu percaya, waktu kita mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan saya yakin dan percaya pasti itu akan menjadi berkat buat orang lain. Pasti itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Pasti itu akan orang lain lihat, wow, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib. Saya mau ikut dong. Kepala penjara gitu. Saya mau ikut dong, saya mau terima dong. Saya mau mengalaminya. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan pasti terus berlaku dalam kehidupan kita. Dan pastinya itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi menyaksikan kepada orang lain itu mudah. Kita tinggal menyaksikan mujizat yang kita terima. Pertolongan Tuhan yang kita alami, kita ceritakan kepada mereka, pasti mereka akan terima Yesus. Pasti mereka juga akan percaya kepada Tuhan. Dan yakin percaya. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah ditolong Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu pernah mengalami mujizat Tuhan? Saya yakin dan percaya Tuhan mau pakai hidup Bapak Ibu yang luar biasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menolong orang lain. Menjangkau mereka datang kepada Tuhan. Luar biasa. Banyak bonus-bonusnya yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun hidup kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mulai doa kita.
Mari kita mulai memuji menyembah Tuhan dan jadikan itu menjadi gaya hidup kita semua.